مخلصا له الدين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Bapak-bapak yang dirahmati Allah, alhamdulillah subuh ini kita bisa sama-sama hadir di Masjid Mukhlisina Lahuddin. Mudah-mudahan kita sama-sama niatkan kembali, kokohkan kembali niat kita betul-betul karena Allah. Bukakan hati kita, lapangkan hati kita, ikhlaskan hati kita pada pagi ini untuk sama-sama berzikir, terus mengingat Allah. Mudah-mudahan dengan cara itu insya Allah kita akan mendapatkan berbagai kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan salah satu wasilah kita selain mendekatkan diri kepada Allah, mudah-mudahan juga untuk bersinergi di keluarga kita masing-masing. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan bisa sama-sama berkumpul di surganya Allah nanti, dan mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Mohon maaf untuk pagi ini Pak Haji Ustaz Nasir, kebetulan suaranya hampir nggak keluar. Pak Ustaz ini juga batuk. Kita sama-sama saja insya Allah berzikir. Mudah-mudahan dengan zikir ini kita diberi sekali lagi kita diberikan hidayah dan kekuatan Allah untuk bisa melakukan ibadah dengan yang terbaik apapun itu kegiatannya. Mudah-mudahan kita sesuai apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita sama-sama berzikir. La ilaha illallah wa sallim ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma dina tariqal asfiya'i wal zakirin, tariqal asfiya'i wal zakirin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Nabi Allah Rabbul Alamin. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan salawat zikir kita bukan hanya dibaca, mudah-mudahan jadi energi kita bagi hati kita untuk terus bisa menguatkan hati kita untuk lebih kuat lagi ibadah kepada Allah, bisa memberikan yang terbaik lagi terhadap Allah. Bapak-bapak yang dirahmati Allah, ini hari ini mohon maaf Pak Helmi tadi apa aja Pak yang disampaikan, tapi minimal gini, di Al-Quran kita sudah sering mendengar kalimat ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka.
Mudah-mudahan ketika kita terus menggaungkan ayat ini, kalimat ini, mudah-mudahan menjadi pondasi kita untuk terus sama-sama bahwa kita insya Allah akan terus menjaga diri kita, keluarga kita dari siksa api neraka. Jangan main-main dengan neraka karena nggak kebayang. Oleh karena itu, mari kita sama-sama kuatkan kita dan keluarga kita, mengupayakan terus dalam setiap kegiatan hari-hari kita, apapun amal ibadah kita, mari kita sama-sama niatkan kepada Allah. Karena di Al-Quran juga ayat 9, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan bi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan syadida. Wal yakhshal ladzina law taraku, dan hendaklah kalian takut kepada Allah, law taraku min khalfihim, meninggalkan di belakang kalian, zurriyatan, keturunan. Kita alhamdulillah rata-rata di sini semuanya sudah mendapatkan keturunan, kecuali yang muda. Ada yang muda. Kita mendapatkan keturunan di'afan khafu. Jadi yang harus dijaga adalah jangan sampai lemah khafu alaihim. Makanya katanya harus takut dengan keturunan yang lemah itu. Falyattaqullaha, maka bertakwalah kepada Allah. Falyattaqullaha qaulan sadida. Salah satunya adalah qaulan sadida. Ini teori yang bisa disampaikan atau apa yang dilakukan terhadap supaya tidak lemah. Salah satunya adalah qaulan sadida, berkata yang lemah lembut terhadap keluarga. Dalam salah satu pendidikannya tidak teriak-teriak katanya, salah satunya. Tetapi minimalnya ada 4 yang harus kita sama-sama upayakan terhadap generasi kita. Yang pertama adalah takwanya. Jadi kuatkanlah takwa generasi kita. Bukan hanya anak-anak, tetapi kita pun harus sama-sama menguatkan diri kita, mengokohkan diri kita kepada tauhidullah, tauhid kepada Allah. Ini sekarang banyak tandingan-tandingannya, bahkan kita lengah terhadap tandingan-tandingannya Allah. Dan yang paling berat itu adalah yang ada di sekitar badan kita, yaitu HP. HP itu adalah salah satu tandingan Allah yang sangat luar biasa bagi orang-orang yang tidak bisa memanfaatkan alat komunikasi itu dengan baik. Kalau tidak diniatkan karena Allah, wah luar biasa. Bahkan kalau di sekolah sekarang yang paling rumit itu menghadapi anak yang sudah keranjingan, udah kan HP itu susah. Jadi setiap hari bahkan berjam-jam itu di terapi itu lumayan paling susah itu mengendalikan HP itu. Di saya sampai pernah ada ketika diambil HP-nya, ketika disarankan ke orang tua, coba diambil HP-nya, kemudian waktunya disesuaikan atau tidak lama, minimal 1 hari itu 1 jam. Tapi ternyata tidak bisa. Sampai mohon maaf, ada perilaku yang sangat merusak karena tidak dikasih HP, yang akhirnya yang ada di kamar itu sampai dihancurkan. Luar biasa. Ini salah satunya yang sangat berat sekali. Ini adalah tandingan-tandingan Allah yang kita tidak boleh lengah. Kita ketika memberikan sesuatu HP kepada generasi kita harus diniatkan dulu harus seperti apa. Bahkan ketika katanya di luar sana, di Amerika sendiri tidak ngasih HP kecuali ketika udah usia lewat SMA.
Kalau di kita SD-nya waktu saya, bahkan sebelum SD pun sudah kadang ada yang punya. Yang akhirnya yang dulu kegiatan bapak-bapak yang sering dilakukan adalah motorik kasarnya selalu jalan, sok lompatan itu apa? Ya bapak-bapak aja, saya lapangan sekedik main bola. Sekarang jarang yang begitu. Anak-anak, anak generasi kita lebih senang di dalam rumahnya, di dalam kamarnya. Yang akhirnya motorik halus dan kasarnya itu tidak jalan, Pak. Padahal kalau dilihat dari lamun di kalapangan ke, itu luar biasa, tidak cicing bahasa orang tuanya, itu anak-anak itu. Itu salah satunya, jadi tidak ada pergerakan. Bahkan mohon maaf, bapak-bapak mah dulu ketika nulis sambung, pernah apa nulis sambung? Dan nyambungnya nulis aja, tulis disambungkan. Kalau anak-anak sekarang satu baris saja sudah luar biasa. Bahkan ada yang marah ke gurunya. Enggak kuat Pak nulisnya. Bahkan duduk di kursinya saja untuk diam 10 menit, hebat kalau anak udah bisa duduk 10 menit. Lulus Pak. Motoriknya enggak ada. Ternyata sekali lagi, itu adalah HP itu adalah luar biasa. Mungkin bisa jadi salah satunya orang-orang Muhammad, orang-orang orientalis akan merusak generasi Islam. Salah satunya bisa jadi dengan HP itu. Kalau kita penggunaannya tidak sesuai dengan kebutuhan kita. Karena ini marawasnya Pak, ingin ilmu tentang tauhid dari siapa misalkan Abu Adi Hidayat misalkan, kita tinggal klik ada di situ. Itu luar biasa, banyak ilmu. Atau tentang sirah Nabi, sejarah Nabi bisa banyak sekali. Mau tahu tentang Salman Al Farisi seperti apa? Kita kan zaman dulu enak ada belajar sejarah Nabi sirah Nabi kalau di SMA. Ada sejarah. Sekarang udah jarang digunakan lagi. Padahal dalam kehidupan kita sehari-hari kita tidak terlepas dari kesuksesan orang-orang yang terdahulu. Bahkan di Al-Quran sejarah sudah banyak. Ada sejarah yang harus kita belajar dari sejarah itu. Itu yang pertama, tauhidullah harus dikuatkan, akhlak, akidahnya kepada anak, keyakinannya kepada anak-anak. Kalau nyuruh sholat, minimalnya pembiasan ibadah yang dilakukan minimalnya diajak, dan itu luar biasa susahnya. Atau dibiasakan, atau doa-doa yang dicontohkan oleh Rasulullah dibiasakan. Contoh ketika masuk masjid, Bismillahirrahmanirrahim. Masuk masjid itu gimana Pak Irab? Allahumma barik lana sanes. Ayo masuk masjid deh. Jangan-jangan suka lupa doa ya. Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rahmatmu. Pak Haji Rahmat tas saya. Beda dari sana sendiri. Pintu-pintu rahmat. Dibiasakan itu kepada generasi atau kepada anak-anak kita. Ya sama-sama. Ayo, ketika melangkah masjid, kaki yang kanan didahulukan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Kalau doa-doa itu terus selalu dibiasakan, insya Allah, kenapa sih kita harus selalu berdoa? Karena ada yang lebih kuat daripada kita, daripada yang ada di dunia ini, yaitu Allah. Berharapnya bukan kepada sesuatu, tetapi kepada Allah. Doa sama ketika keluarnya, hari keluarnya gimana Pak? Allahumma inni as'aluka min fadlika. Atau diamalkan doa yang ini aja deh. Saking bingung tadi mencari materi apa ya. Atau doa-doa ini yang kita amalkan. Allahumma inni as'aluka min fadlika. Ya Allah, aku mohon kepadamu keutamaan darimu.
Allahumma inni as'aluka min fadlika. Keutamaan-keutamaan yang kita raih di keluar masjid diambil. Kalau di dalam masjid kita mencari rahmat kasih sayang dari Allah. Ketika keluarnya, yuk kita sama-sama sambil ngambil setiap tentu aja sendalnya yang baik ya. Sendal sendiri kadang ada, kalau lagi rame suka lupa ini sendal sama semua ya. Mudah-mudahan tidak itu. Minimal kita biasakan doa-doa seperti itu. Atau mau tidur kalau dengan anak yang masih kecil, dibacain dulu zikir dulu, baca ayat kursi, baca falak bin nas, itu dibiasakan, itu didengarkannya ayat-ayat Allah. Itu kan anak dibiasakan itu, meskipun mereka akan bertanya, kenapa sih harus baca ini? Kenapa sih harus baca ini? Ketika udah itu, insya Allah kita akan lebih mudah memasukkan tauhid kepada anak. Minimal doa. Sebenarnya ke kamar mandi ayat doana, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'isi. Dan jarang kita juga digunakan apa ya? Atau pakai bahasa Indonesia enggak apa-apa. Kalau dulu insya Allah kalau di anak-anak TK di Mulisina Lahudin, saya kira udah pada hafal. Saya pun belajar dari anak-anak. Itu luar biasa. Kalau itu dibiasakan, insya Allah keimanan kepada Allah, mereka yang diharapkannya itu adalah Allah. Dan apapun yang dilakukan, kalau kita kan ukurannya harus pada ihsan ya. Segala sesuatu yang kita lakukan seolah-olah Allah melihat kita. Wah, itu mau keren kalau udah sampai sana, bicara kita, melangkah kita, guyonan kita, betul-betul Allah senang, Allah ridho. Hanya kita cari ridhonya dari Allah. Ridho Allah. Itu akidah. Yang pertama itu adalah yang harus kita bekalkan adalah tauhid. Supaya kata Allah tadi, dhaifah, tidak lemah keturunan kita. Yang kedua, kalau akhlaknya yang kedua, hubungan dengan manusia yang lain harus baik, santun. Akhlak ini berkenaan dengan akhlak. Baik akhlak kepada orang tua, akhlak kepada teman, kepada makhluk lain. Nah, ini juga sama, harus dibimbing, harus diingatkan. Mohon maaf barangkali ketika mereka membuang sampah sembarangan, bisa jadi karena mereka itu tidak tahu caranya berakhlak kepada makhluk yang lain atau lingkungan. Kepada lingkungan harus berakhlak, kepada pohon pun harus berakhlak. Mereka pun sama, makhluk Allah. Berzikir kan katanya yang kita dengar itu. Semuanya tumbuh-tumbuhan itu mereka berzikir. Kalau kita mah ada yang tidak zikirnya. Kalau tumbuhan-tumbuhan terus berzikir. Bahkan saya dapat kiriman postingan, ada satu pohon yang diteliti di luar negeri, satu pohon selalu bergaul. Diteliti, ternyata yang keluarnya itu adalah ayat-ayat Allah yang dibacakan oleh makhluk itu, Allah, pohon itu. Ini nanti mungkin saya dikirimkan, mudah-mudahan kalau masih ada. Ini sangat luar biasa. Jadi kalau tidak melakukan ibadah lagi, apalagi banyak banget buktinya gitu banget. Ini yang harus kita ajarkan juga. Jangan sampai karena kita tahu akibatnya ketika membuang sampah sembarangan, yang kotor gitu. Apapun yang kita sudah lakukan, atau mohon maaf barangkali kalau bekas minum suka lupa di mana aja. Itu secara tidak langsung kita udah diajarkan sama guru-guru kita. Kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Tapi kadang kita juga suka lupa itu. Mudah-mudahan minimal apapun yang sudah kita pakai, minimal tidak meninggalkan bekas kotoran dan lain-lain. Atau sampah. Minimal sampah kembali kepada tempatnya lagi. Pembiasaan ibadah. Dan kalau anak-anak itu biasanya pengennya dibarengin kalau sholat itu. Kalau ibadah lain.
minimal doa kita terus lantunkan, yang akhir-akhirnya mereka berharapnya kepada Allah. Kenapa doa itu dilantunkan? Karena doa itu insya Allah kepada Allah. Itu akhlaknya yuk kita kuatkan. Bahkan mohon maaf banget, anak-anak sekarang kadang nggak peduli terhadap temennya, kadang kalimat-kalimat puntennya, kalimat-kalimat bahasa-bahasa yang kasar gitu. Kadang sering mendengar, Pak, kalau saran saya ketika mendengar anak berbicara kasar, dideketin. Anak siapapun, Pak, diingatkan. Kita seolah-olah itu ya Allah, itu adalah titipan Allah yang diberikan kepada sama siapapun anak itu. Kalau boleh ditegur, tapi pelan-pelan ditegur, udah dicarekan. Nah, dideketin aja. Kalau semua kita punya empati itu semuanya di lingkungan kita kayaknya bersih deh. Iya bersih gitu ya. Saling diingatkan. Kan selama ini ketika ada yang mengatakan itu kan kita diam. Biasa atau karena jauhan. Karena kita nggak ada rasa peduli barangkali terhadap generasi kita. Bahkan kita akan ditanya. Mungkin mereka yang akan jadi pemimpin kita. Dan kalau akhlaknya udah baik kan luar biasa efeknya kepada kita. Tapi kalau ya kita sama-sama peduli. Bukan hanya generasi kita, anak-anak kita ingatkan, kalimatnya juga kita ingatkan supaya mereka tidak berkata kasar. Karena itu adalah amanah. Kita juga sama akan diminta pertanggungjawaban. Bukan hanya keluarga kita, insya Allah di sekitar kita pun akan diminta. Itu yang keduanya, akhlaknya diperbaiki. Yang ketiganya ini fisiknya. Kuatkanlah fisiknya. Ini olahraga, mudah-mudahan kalau bapak-bapak kuat insya Allah. Kalau anak-anak kita jarang sekali yang suka dengan kegiatan olahraga. Nah itu tadi ada Tuhan mereka yaitu HP. Saya juga sama, susah banget ketika kena HP yang besar. Kalau yang kecil masih. Mudah-mudahan hal-hal yang tadi. Yang pertama tadi adalah tauhid, yang kedua akhlak. Akhlak itu adalah salah satunya adalah eratkan silaturahminya dengan akhlak dengan dirinya, bahwa dia punya adab terhadap Allah, adab terhadap keluarga, adab terhadap tetangga. Mudah-mudahan kita ajarkan generasi kita. Itu harus dibimbing, harus diajarkan. Kalau kita mengandalkan pesantren, kalau kita mengandalkan sekolah, pengawasannya sedikit. Ini mudah-mudahan ketika ini menyampaikan juga bukan hanya untuk bapak-bapak, tapi keluarga saya pun mudah-mudahan bisa dilakukan. Dan mari kita sama-sama berniat, kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah, dan mudah-mudahan minimal kita keluarga mudah-mudahan bisa menjaga diri kita, amanah Allah. Dan ketika kita bicara kepada anak, itu adalah kan bicaranya kepada Allah ya. Benar nggak? Kalau seolah-olah bicara kepada anak itu adalah titipan Allah. Tidak punya rekan titipan Allah. Mau mungkin sama ya. Insya Allah. Mohon maaf saya bukan pandai, nggak bisa. Terus terang masih belajar tentang berkeluarga. Tetapi karena sehari-harinya begitu di SD gitu, di SD ya, ini yang bisa disampaikan. Yang pertama tadi tauhid yang harus kita kuatkan supaya tidak lemah adalah tauhidullah, tauhid kepada Allah, tauhid kepada Rasul. Ingatkan juga mereka tentang sosok Rasulullah SAW, kemudian para sahabat, para ulama. Itu disampaikan, dikisahkan, diceritakan kepada anak-anak. Jarangnya kalau dulu kita suka diceritakan sama orang tua kisah-kisah Nabi Yusuf, Nabi Ibrahim, wah rame kah? Atau Nabi Nuh, kalau udah cerita Nabi Nuh itu rame banget ya. Wah, sekarang itu ya jarang, kayaknya harus diceritakan oleh kita, dan kita sama-sama harus membaca kembali tentang kisah-kisah supaya mereka yang diidolakan itu adalah Rasulullah dan sahabat-sahabat. Kemudian tadi tauhid,
akhlak kepada kepada tetangga, kemudian kuat dan fisiknya. Yang terakhir minimal berapa tadi? 4 ya. Tauhid itu kepada Allah dan Rasul harus disampaikan oleh kita, bukan oleh orang lain. Kemudian adab, akhlak yang harus kita ajarkan, bagaimana akhlak kepada orang tua, bagaimana akhlak kepada orang lain, temannya, dan yang ketiga akhlak kepada lingkungan. Itu juga harus kita sampaikan. Kalau kita belum menyampaikan, bilih di ketika di yaumil akhir ditaruh sudah abis diajar ke orang tua bilih. Nah, ini sekarang masih ada kesempatan, yuk kita sama-sama sampaikan kepada generasi kita. Itu aja barangkali bapak-bapak yang bisa disampaikan. Mohon maaf tidak berurut, tapi mudah-mudahan dengan kumpulnya kita, dengan lapangnya kita, hati kita, ikhlasnya kita, semuanya di sini betul-betul ingin mengharap ridho Allah, bukan karena materinya dan lain-lain, tapi betul-betul karena ingin melakukan ini kita semua itu betul-betul karena ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Itu aja yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dzawil Qur'an wa ahli baitihil kiram. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil wa sahbihi dzawil Qur'an wa ahli wa sahbihi dzawil Qur'an. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dzawil Qur'an. Baitihil kiram Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya, terima kasih. Mangga opina di